إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan wal akhwat fillah. Sebelum saya menjelaskan tentang salah kaprah berhari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka saya akan jelaskan secara singkat cara pelaksanaan salat Id dan berhari raya menurut sunnah. Berhari raya diawali dengan penetapan hilal yang dihasilkan oleh ru'yah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30 Sya'ban. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Bila terhalang oleh mendung maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini kalau awal, begitu juga kalau akhir. Imma ru'yah, kalau memang sudah habis artinya 29 tidak terlihat, maka tinggal ikmal yaitu 30 Ramadan. Ini ijma'. Di antara yang menukil ijma' adalah Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, dan juga Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya, serta Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah, dan masih banyak ulama yang berijma' bahwa puasa dan berhari raya birru'yah la bil hisab. Kemudian setelah kita pasti, maka setelah matahari terbenam, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid berdasarkan firman Allah,
yang ada di dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah 185. Hendaknya mereka menyempurnakan bilangan dengan apa? Dengan ru'yah atau ikmal. Dan hendaknya mereka membesarkan, mengagungkan Allah sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dari sini hadirin sekalian, bersyukur cara mengungkapkan sudah diatur oleh Islam. Maka siapapun yang mengungkapkan syukur dengan cara yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka cara tersebut bid'ah. Maka syukuran dengan mengundang orang rotiban, dengan mengundang orang melakukan marhabaan, tidak benar. Syukur yang dimaksudkan di sini adalah memperbanyak takbir karena telah menyempurnakan Ramadan sempurna. Bukan hanya puasanya, termasuk pahalanya, insyaallah. Selanjutnya hadirin sekalian, pada malam hari tidak ada aktivitas begadang semalam suntuk. Nanti kita akan jelaskan kesalahan. Di antara kesalahan yang dilakukan kaum muslimin begadang semalam suntuk, karena untuk menyambung begadang itu supaya tuntas, akhirnya ada yang rokok, ngelepus dari mulai ba'da maghrib sampai jam 1, jam 2 karena dendam. Sepanjang Ramadan telah diganggu oleh Ramadan katanya. Tidak sempat puasa, ini tidak sempat ngerokok. Akhirnya seakan-akan dilampiaskan sambil menikmati kue kacang ya, hari raya, sambil nonton TV, ngobrol, katanya untuk begadang, menghidupkan malam-malam Id. Akhirnya syiar yang sebetulnya hilang. Takbir tidak kita dengarkan dari mulut-mulut kaum muslimin. Yang ramai apa? Tip sama TV, sama radio, sama terakhir beduk, mercon. Itu dok. Ini bukan bagian daripada syukuran dan bukan bagian cara untuk mengungkapkan syiar Idul Fitri yang digariskan, ditetapkan oleh Alkitab was Sunnah, bahkan menyelisihinya. Jadi hadirin sekalian yang benar, antum cukup takbir, ngantuk tidur, sudah selesai. Ya enggak ada kita sampai harus dipaksain begadang semalam suntuk. Akhirnya apa? Salat Idnya enggak keluar. Waduh mas, anak kecapean masuk angin. Coba bayangkan, yang tidak dianjurkan dilaksanakan yang sunnah muakkadah. Bahkan kebanyakan para ulama berpendapat salatul Id al-Fitri wal Adha wajib ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Setelah subuh kita salat subuh berjamaah. Usahakan jangan sampai tidak berjamaah. Ini penyakitnya, begadang semalam suntuk, biasanya salat subuh sudah enggak kena. Bahkan wajib ya. Salatul jamaah wajibun 'ala dzukur. Salat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki. Ya. Barang siapa yang tidak menghadiri salatul jamaah sementara tidak ada udzur, dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza sami'a ahadukum an-nidaa wa lam ya'ti ila al-masjid fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Maka kalau bukan karena uzur, maka tidak ada salat, maksudnya salatnya tidak berpahala dan dosa. Di antaranya udzur hujan lebat, di antara udzur hujan lumpur, di antara udzur adalah sakit parah, di antaranya udzur adalah angin kencang, mungkin ada gempa, di antaranya udzur juga ya menahan dua keburukan, baik itu kentut atau kencing atau buang hajat. Selain itu tidak diterima udzurnya. Harus datang ke masjid. Setelah kita sholat 2 rakaat sunnah,
dilanjutkan dengan 2 rakaat salat wajib subuh. Kemudian kita siap-siap dengan mandi seperti mandi junub, karena ini merupakan suatu sunnah seperti yang telah dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara sunnah-sunnah mandi adalah mandi Arafah, mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, mandi ihram. Ini dianjurkan untuk dilakukan. Selanjutnya hadirin sekalian, setelah kita mandi dengan wewangian dan kita kenakan wewangian di badan kita, kemudian di pakaian kita, karena kita bukan ihram maka dibolehkan kita kenakan di pakaian kita, dan kita siap-siap untuk berangkat ke mana? Ke lapangan. Dan hadirin sekalian, mandinya seperti mandi junub, dan usahakan mengenakan pakaian yang bagus, syukur-syukur baru. Ya, syukur-syukur baru. Karena ada sebagian kesalahan, nanti kita akan jelaskan. Ada sebagian orang Islam pakaian barunya itu baru dipakai setelah sholat untuk silaturahmi ke tetangga, ke sana family, buat meceng. Aslinya mas, pakaian yang baru bagus itu dianjurkan untuk sholat itu, bukan untuk selainnya. Apalagi untuk keliling, pamer sandal, yang perempuan pamer kudung, pamer pakaian. Ini enggak benar. Ada di kampung-kampung itu sampai pamer konde. Wah, itu gede-gedean konde. Dan biasanya kudungnya cuman kudung transparan itu dicantolin. Biasanya tambah lagi emas itu yang dicocokin itu. Wah, kalau udah begitu begini. Wah, ada pokoknya mejeng. Inilah hadirin sekalian fakta pelaksanaan Idul Fitri di kalangan umat Islam Indonesia. Nah, sambil kita berangkat dari rumah, setelah kita sholat dan kembali, kita dianjurkan untuk makan dulu beberapa kurma, kalau tidak apa aja, karena memang adanya di Jabodetabek ini ketupat, ya nggak apa-apa. Mau ketupat opor silahkan. Kalau memang ada rutop, nah itu punya rutop nggak? Punya? Datang ke rumah anak kasih 1 biji. Hadirin sekalian, kita makan itu sunnah, karena ini adalah suatu ibadah yang paling besar. Inilah disebut dengan Idul Fitri. Kembali buka lagi, kita tunjukkan menjelang kita berangkat ke lapangan, kita makan. Ini intinya. Ini inti daripada Idul Fitri. Pagi-pagi sebelum kita itu berangkat, makan. Nah, kan nggak ngerti, dikiranya ini masalah sepele. Ini inti daripada Idul Fitri. Id kembali, Fitri buka lagi, makan. Dibuktikan pagi-pagi yang biasanya dilarang makan, dia makan dahulu. Ya. Setelah itu berangkat, sambil berjalan menuju ke tempat pelaksanaan Idul Fitri, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbir caranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini dari Abdullah ibn Mas'ud. Kalau dari Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi takbirnya imam 2 kali seperti riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, atau 3 kali seperti riwayat Ibnu Abbas. Dan tidak usah kita mengutamakan lagu. Kadang-kadang Masya Allah, kalau lagunya nggak enak, nggak kepakai di masjid, akhirnya nanti yang bisa ibadah takbiran penyanyi. Repot. Ini jelas tidak dibenarkan. Seperti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sudah,
itu dengan getaran takbir, dengan getaran talbiyah pada saat di Arafah dan di tempat-tempat manasik haji, itu betul-betul menusuk rohani dan batin yang paling dalam. Hilang dari kekhusyuan khidmah itu ibadah. Karena apa? Berubah menjadi nyanyian dan lagu. Nah, setelah itu semarak kita syiarkan, kita kumandangkan, bahkan laki-laki dianjurkan mengeraskan takbir. Karena Rasulullah pernah berangkat menuju lapangan bersama Hasan, Husain, Ali, Usama bin Zaid, Zaid ibnu Harisah, dan Ummu Aiman, dan Aiman bareng-bareng mengeraskan takbir, bukan takbir bareng-bareng. Tolong dibedakan antara bareng-bareng takbir dengan takbir bareng-bareng. Paham nggak, Mas? Bersama-sama takbir dengan takbir bersama-sama, beda. Bersama-sama takbir, ayo sekarang jangan sampai enggak takbir, tapi masing-masing Allahu Akbar, yang sono takbir, ayo bersama-sama takbir, jangan sampai diem. Tapi kalau takbir bersama-sama, suaranya sama, lagunya sama, notnya sama, dan juga bacaannya sama. Duluin sedikit bisa dimarahin pemimpinnya. Itu aslinya, Mas. Takbir bersama-sama di Indonesia ini terjadi karena mic-nya cuma satu. Akhirnya gantian. Akhirnya mic-nya cuma dua, jamaah sendiri, imam sendiri. Ayo, entar dulu ya. Allahu Akbar, gantian. Enggak benar. Semuanya beribadah bersama-sama membaca takbir, bukan takbir bersama-sama. Sampai di lapangan. Kemudian ketika imam sudah berdiri untuk melakukan solat, dan solatnya 2 rakaat, ya 2 rakaat, membaca takbiratul ihram, kemudian iftitah. Setelah itu ditambah kalau memang kita mengikuti hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha, setelah takbiratul ihram membaca takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Tapi kalau seandainya tidak pakai juga salatnya sah. Setelah itu doa iftitah kita baca. Setelah iftitah baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah diselesaikan. Kemudian membaca surat imma sabbihis atau hal ata atau qaf dan sama iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dengan demikian imam dianjurkan untuk melakukan itu. Adapun makmum cukup membaca dengan didengarkan dirinya sendiri, baik itu takbiratul ihram maupun takbiratus ziyadah tambahan 7 kali pada rakaat yang pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang sahih makmum cukup membaca didengarkan dirinya sendiri dan tidak boleh dikeraskan, dan yang keras adalah imam saja. Dan ini nanti kita akan bahas di antara beberapa kesalahan makmum membaca takbir dengan keras pada waktu takbiruz ziyadah 7 dan 5 itu. Setelah itu selesai. Dan inilah hadirin sekalian akhir pembayaran zakat fitrah. Barang siapa yang sampai imam naik mimbar zakat fitrahnya tidak dikeluarkan atau belum dikeluarkan, maka dikatakan Abdullah ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas, pembersih bagi orang puasa dari kesia-siaan dan kekejian, dan tu'matan wa tu'matan lil masakin, dan pemberi makan buat orang miskin. Makanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyimpulkan zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali kepada orang miskin. Kata Ibnu Abbas, "Faman addaha qabla as-salati fayya shadaqatun maqbulatun." Siapa yang menunaikan zakat sebelum salat, maka itu adalah sedekah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikan setelah salat,
fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu termasuk sedekah di antara beberapa sedekah biasa. Makanya waspadai, jangan sampai kelewat teledor, berikan sebelum sholat ditunaikan. Kalau sudah, maka sholat zakat fitrah Anda tidak diterima. Itu kalau tanpa udzur. Tapi kalau lupa atau udzur, atau mungkin sudah diberikan ke orang panitia, panitianya lupa. Wah Pak, maaf Pak, Masya Allah sampai sekarang belum saya kasihin. Terserah mau pura-pura lupa atau lupa, itu urusan panitia. Maka pada saat ini Anda harus membayarnya walaupun sudah sholat selesai, qadhaan sebagai bentuk qadha. Sudah selesai, dan ketika imam khutbah, maka tolong dicamkan ya ikhwan, ketika imam khutbah, maka pada saat itu sudah terhenti takbir, maka yang benar tidak ada syariat takbir bagi imam ketika khutbah. Habis sudah. Makanya waktu takbir Idul Fitri itu paling pendek, masih panjangan Idul Adha. Lah orang kita kebalik, Idul Adha cuman sehari, Idul Fitri sampai ketupat. Takbir terus. Allah, coba aja nanti kadang-kadang ada itu pakai speaker suara sayup-sayup dia cabang bungin ya, deket-deket sono masih takbir nunggu ketupat keluar. Nah, itu baru berhenti. Ini tidak benar. Makanya yang sahih takbiratul ihram, takbir pada waktu hari raya semuanya mutlak dari mulai terbenam matahari menurut Imam Asy-Syafi'i, dari mulai terbit fajar menurut Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, terserah antum pilih. Dan ini tidak ada satu nas yang sahih, yang rajih, yang sharih. Oleh karena itu semuanya ijtihadiyah. Yang memulai setelah maghrib, karena hari itu dihitung setelah terbenam matahari. Maka ketika matahari terbenam malam Idul Fitri dan sudah pasti ru'yah didapat, maka sudah masuk Idul Fitri dan hari sudah berubah. Makanya Imam Syafi'i menetapkan awal takbir sejak terbenam matahari. Katanya Ibnu Abu Hanifah tidak, semenjak fajar terbit. Ini masalah khilafiyah, wallahu a'lam. Sudah. Ini secara ringkas tata cara kita melakukan sholat Id dan melakukan hari raya. Tentang masalah bila ada hari raya bersamaan dengan Jumat, maka boleh salah satunya dipilih, imma sholat Id atau sholat Jumatnya. Kalau tidak sholat Id, maka ikut sholat Jumat. Tapi kalau tidak ikut sholat Jumat, harus Id. Ikut. Namun bagi imam, tolong dicamkan, bagi imam harus tetap mengadakan sholatul Jum'ah walaupun sudah mengadakan sholat Id. Kenapa? Untuk antisipasi dan memberikan peluang orang yang tidak ikut sholat Id. Dan tolong dicamkan ya ikhwan, barang siapa yang tidak ikut sholat Id, sholat Jumat, atau tidak ikut sholat Jumat tapi ikut sholat Id, bukan berarti sholat zuhurnya gugur. Ini banyak yang salah faham. Wah, udah deh free, hari ini enak tidur dari mulai pagi sampai asar. Nggak benar. Anda masih berkewajiban untuk melakukan sholatul zuhri arba'an, sholat zuhur 4 rakaat. Yang gugur adalah Jumatnya. Kenapa hadirin sekalian? Dua-duanya adalah sholat hari raya. Sholat yang sekarang pagi hari raya Idul Fitri atau Adha, sholat Jumat juga hari raya Jumatan. Maka boleh untuk mengganti salah satunya, tapi zuhur nggak bisa diganti. Tetap harus sholat. Sekarang kita akan memasukin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang umat Islam pada waktu hari raya Idul Fitri terutama, dan nanti kita singgung dikit-dikit Idul Adha, karena sekarang yang kita ingin kritisin adalah Idul Fitri. Yang pertama, tidak mandi pada waktu hari raya Idul Fitri. Tidak mandi pada waktu hari raya Idul Fitri. Ini salah. Bahkan mandi hari raya Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkan. Anehnya di kampung,
Ya, ada beberapa orang, ya mbah saya dulu itu lenggis dimandiin, pacul dimandiin, itu kambing dimandiin, sapi dimandiin, orangnya nggak mandi. Itu lucu. Katanya udah terlambat. Ya terlambat. Coba bayangkan mandiin perabot pertanian supaya taninya subur aja udah berapa waktu? Mandiin kambing sapi ini, Masya Allah, habis waktu. Ini jelas lebih fatal lagi kelirunya, sapinya sempat mandi, kambingnya sempat mandi, orangnya malah nggak mandi. Padahal sapi kambing kagak ikut sholat. Itu. Dengan demikian ini termasuk salah kaprah. Sehingga di sini katakan, ya, Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Zadzan, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kau mau. Lalu ia itu berkata, bukan itu maksudku mengenai mandi tertentu. Ali menjawab, yaitu mandi hari Jumat, mandi Arafah, mandi Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Termasuk kesalahan di saat Idul Fitri, ya, tidak memakai pakaian terbaik pada hari raya itu. Ya, ini kesalahan. Bahkan disimpan nanti untuk silaturahmi saja. Ini tidak benar. Bahkan pakaian yang kita beli baru, kalau memang tidak yang paling terbagus, kita dianjurkan untuk memakainya pada saat kita pergi ke lapangan untuk sholat. Bahkan dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu burdatan hamra'a, dalam lafaz lain hullatan hamra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan burdah merah, dalam lafaz lain khullah itu pakaian atas bawah merah. Dari sini ikhwan, sebagian ulama mengatakan, berpendapat larangan mengenakan pakaian merah itu sudah dinasakh oleh hadis ini, sehingga nggak ada masalah. Dan di antara yang berpendapat nasakh adalah Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Oleh karena itu Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya membuat bab, setelah menurunkan bab larangan mengenakan pakaian merah, dia membuat bab selanjutnya, babur rukhsah, bab rukhsah mengenakan pakaian merah. Karena Rasulullah mengenakan khullah itu atas bawah, Mas, atas merah bawah merah. Bahkan di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas burdah hamra. Burdah itu tahu nggak, Mas, pakaiannya orang Afghanistan untuk mengatasi dingin, enak sekali itu. Nah, terus tidur. Kalau di sini makan singkong enak itu. Habis itu pagi-pagi tidur hangat itu. Ya. Itu namanya burdah. Itu makanya disebut qasidah burdah, karena ini orang yang buat qasidah nazar, bertahun-tahun berkemur berselimut burdah karena sakit. Nazar pokoknya nanti kalau saya sembuh akan muji Rasulullah SAW. Akhirnya pujiannya kebablasan. Itu qasidah burdah. Ikhwan, termasuk juga kesalahan di dalam Idul Fitri, rame-rame mudik ke kampung. Ini kesalahan nomor 1, kesalahan. Nggak ada di Saudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 10 tahun di Madinah, ya ikhwan, nggak pernah mudik ke Mekah. Rumahnya Rasulullah aslinya di mana? Di Mekah. Dan itu pun pergi ke Mekah dengan tentara dan perlengkapan lengkap karena untuk kepentingan Fatu Mekah, bukan ngajak sahabatnya yuk mudik yuk. Masya Allah, rombongan, ya unta disiapkan, tidak ada. Akhirnya hadirin sekalian, Lailatul Qadar terlantar, bahkan sholat Id terlantar, sunnah-sunnah hari raya terlantar. Bagaimana dia akan bisa melaksanakan sholat Id sesuai dengan sunnah Rasulullah lengkap kalau sholatnya itu di Pantura? Ada yang kena di Alas Roban, ada yang masih di Subang, ada yang Masya Allah ya masih di Semarang, pulangnya sampai Surabaya. Akhirnya apa? Habis sunnah hari raya, tidak ada sama sekali. Takbiran sambil nyetir, bukan makan kacang sambil nyetir, itu soheh. Itu mana ada orang takbiran sambil nyetir, nggak terlaksana.
Makanya ikhwan, saya sarankan bolak-balik di tulisan saya di As-Sunnah pernah saya tulis juga masalah salah kaprah tentang mudik hari raya silaturahmi. Antum usahakan setelah selesai sholat pulang. Sudah nggak ada kaitannya Ramadan hari raya, tapi tetap bisa menikmati liburan kan? Wah, eman dong, masa 4 hari. Ya udahlah. Kalau sekarang eman terusin sengsara di tengah jalan. Ya? Termasuk juga kesalahan yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya rame-rame kunjungan ke sanak famili dengan niat maaf-maafan. Jelas hadirin sekalian, ini merupakan satu kesalahan, salah kaprah. Karena Rasulullah SAW berhari raya kurang lebih 8 kali. Zaman Abu Bakar ada hari raya semasa dia menjadi khalifah. Zaman Umar semasa jadi khalifah, Utsman, Ali juga melakukan hari raya. Tidak ada satupun di antara mereka dan sahabat Rasulullah SAW keliling-keliling minta maaf atau maaf-maafan di antara saudaranya. Kita harus camkan, kalau kita memang salah dan betul-betul salah, dan itu hari-hari kita manfaatkan untuk minta maaf, tidak ada masalah. Tapi jelas substansi kesalahannya, jelas sekarang momentumnya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini salah nggak salah minta maaf, dan kalau toh seandainya minta maaf tidak ada atau bahkan jarang yang menjelaskan substansi kesalahannya. Ada yang berani datang, Pak, maafin saya Pak, saya kemarin nyuri mangga Bapak 1 sak, tolong dimaafkan, dihalalkan ya Pak. Ada yang berani ngomong gitu? Atau mungkin nyolong kabel listrik, datang ke PLN, Pak Direktur, saya pernah kemarin nyolong kabel listrik. Ada mungkin nyolong kabel Telkom, minta maaf ke Telkom. Anda cuman sekarang simbolik, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Tidak bisa menghilangkan, merubah apa-apa, nggak bisa. Karena namanya istihlal, minta dihalalkan, itu harus disebutkan kesalahannya. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam Riyadhus Shalihinnya, di antara syarat-syarat taubat, kalau terkait dengan kesalahan sesama hamba manusia, anak Adam, minta dihalalkan. Kehormatan dibolehkan. Kalau memang ghibah, dia harus menyebutkan kebaikan di tempat dia itu menyebutkan kejelekannya. Kalau barang dikembalikan, ada yang mengembalikan duit korupsi? Nggak ada. Ada yang mengalihkan duit yang diambil? Tidak ada. Bahkan masih tetap itu-itu aja. Dan itu kalimat mohon maaf lahir batin hanya menjadi hiasan layar televisi, menjadi hiasan koran-koran selamat hari raya, dan menjadi hiasan kartu lebaran yang sama sekali tidak memberikan makna hakiki di dalam masalah silaturahmi dan juga maaf-memaafkan menurut syariat dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya aja antum, Mas, kira-kira diterima betul seorang pejabat tinggi yang telah korupsi 5 miliar dengan hanya mengumumkan atau mengiklankan sekali tayang di TVRI atau di mana atau di TV, selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin seluruh rakyat, salam sejahtera dari. Nah, selesai? Nah, udah tipikor tutup aja. Tutup. Udah rame-rame mengiklan TV, tutup. Nggak bisa, harus disebutkan, saya mohon maaf telah mencuri barang Bapak, telah ngerampok barang Bapak, telah mengambil harta rakyat sekian, tolong dimaafkan. Dimaafkan nggak? Wah, ada yang ngusul, enggak, gue aja juga melarat kan gitu. Ya nggak bisa, batal itu maaf-maafannya. Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang hadirin sekalian, kita di lapangan ya maaf-maafan kan biasanya imam setelah turun dari mimbar, mari kita semuanya berjajar yang rapi, satu jangan yang lain, jangan sampai pulang sebelum salam-salaman sama saudaranya dalam rangka untuk saling memaafkan.
Maafin ya mas, loh ini baru kenal ini, baru lihat ini, ternyata Masya Allah, ini orang kampung main ke rumah kakaknya, itu kan, maafin, mau belum kenal ya mas, kenalan dulu mas, namanya siapa, salah saya di mana mas, kok minta maaf ini akhirnya lucu betul dan aneh ajaib, murni itu adalah adat-adat istiadat kebiasaan, berarti nggak ada kaitannya dengan Islam. Ini yang kita kritisin, bukan kita larang orang minta maaf. Masa itu kajian nggak boleh minta maaf kalau salah? Oh, keliru lagi. Dijelasin tentang masalah bid'ah maulud Nabi, masa itu kajian melarang baca sholawat? Loh, keliru lagi ini. Dijelasin tentang masalah tahlilan, masa baca la ilaha illallah nggak boleh? No, ini salah paham. Kita tidak melarang orang membaca la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Tidak yang kita larang ini. Bahkan man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Yang kita larang adalah tahlilan, bukan tahlil. Kalau di kampung itu namanya peluputan, karena luput dari kalimat luput, itu kan gitu, lepat, salah, itu kan. Makanya disimbolkan oleh orang Jawa Tengah lepet, itu kan itu. Lepet itu, antum tahu nggak? Ketupat lepet. Itu ketupat nggak bisa dibongkar kalau nggak dua orang. Nah itu. Ini artinya katanya orang Jawa Tengah, Solo sama Jogja ini dari keraton ini. Orang kalau maaf-maafan nggak akan bisa kalau yang meminta maaf dan yang dimintai maaf nggak saling maju. Ayo tarik-tarian, kamu narik ya saya narik dong. Jangan saya tok yang narik. Ayo 1, 2, 3. Nah itu maaf-maafan. Hari raya ketupat karena metu papat, pojoknya ketupat makanya 4. Itu walaupun ada ketupat yang bid'ah, pojoknya sudah 6, itu sudah keluar dari pakem itu. Nah yang 4 itu yang asli, enggaknya antum lihat selalu mas, selalu simbol hari raya disebut dengan lebaran dan simbolnya beduk sama ketupat. Ini sudah. Dan semua agama ternyata menceng. Kalau agama Nasrani simbolnya apa? Lonceng sama lilin, itu juga bid'ah itu. Cuman mereka gak ngurus bid'ah, agamanya jadi sesat. Kalau kita kan masih ngurus kan gitu. Udah ini, sebetulnya sama-sama gak benernya. Nah, hadirin sekalian, setelah kita usut-usut, ini nyambungnya termasuk juga halal bihalal. Hari raya ketupat, hari raya ke-7, itu hari rayanya orang Jawa. Makanya disebut dengan ketupat karena metu papat. Ketika orang lebaran itu kan lebar, lebur, luber, labur hari rayanya, maka disebut lebaran. Ya enggak? Tulis lebaran kan itu lebar, selesai puasanya, lebar. Selesai lebaran. Kalau sudah selesai, maka lebur, dosa kita habis. Dibakar oleh Ramadan. Habis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Setelah itu luber. Luber itu maaf-maafan. Ayo, maafin suami istri, anak bapak, tetangga, luber. Nah, setelah luber, memberikan kasih sayang, maaf-maafan kepada sesama manusia, labur, dicat lagi. Nah, dekor baru muncul, fitrah. Maka kembali kepada kesucian. Ini arti salah muncul kembali kesucian Idul Fitri ini yang mengawali halal bihalal itu. Dan biasa tabiat orang Jawa itu nggak mau ngakui kesalahan, Pak, walaupun salah. Makanya istilahnya halal bihalal, nggak ada halal biharam. Ada halal biharam? Nggak ada. Harusnya kan aslinya halal biharam. Mosok salah dua-duanya atau benar dua-duanya, ngapain maaf-maafan? Salah satu-satunya berarti halal bil haram. Saya yang benar, kamu yang salah, minta maaf dong mas, nanti saya maafin. Harusnya kan gitu.
Nah biasanya hadirin sekalian pas ketupat itu dibarengin dengan lontong. Katanya orang Jawa olone kotong, lontong itu kan gitu. Orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat, gedang digeget bar madang. Ya, wedang ngawetno kadang. Nah ini sama. Itu ya, sama lontong olone kotong. Nah, terus ada lepet. Nah, sudah dengan simbol-simbol ini menjadi pelengkap hari raya Idul Fitri, ada hari raya ketupat. Maka untuk itu dianjurkan maaf-maafan keliling silaturahmi. Minta maaf suami istri, anak, bapak, tetangga, paman, ponakan, nongkrongnya rame untuk menyambung silaturahmi agar akrab kedatangannya, maka dilengkapi dengan kue. Kue itu juga sebetulnya hadirin sekalian untuk melengkapi itu. Makanya dulu, zaman dulu kue hari raya itu ada maknanya, Mas. Menurut tradisi adat Jawa itu. Nah, ini kita harus luruskan. Kalau tidak diluruskan maka keburukan ini akan terus melekat dengan kita. Memang hujah orang itu selalu kan itu nampaknya bagus. Kalau kita lihat kan Masya Allah mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Iya juga nggak jauh beda dengan tahlilan. Dengan tahlilan kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga. Dengan tahlilan kita bisa menghibur kepada si mayit. Atau menghibur orang yang ditinggalkan keluarga si mayit. Atau mungkin memberikan satu nasihat-nasihat bagus. Tapi perlu kita ketahui, bagusnya dari sisi idhofiyahnya tidak menafikan kebid'ahannya. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah idhofiyah. Dari satu jalur bagus, mungkin sunnah, tapi dari jalur lain, dari sisi lain itu bid'ah. Maka tetap harus kita tinggalkan. Selanjutnya hadirin sekalian, termasuk kesalahan di dalam berhari raya Idul Fitri terutama tidak memakan beberapa butir kurma sebelum berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri. Usahakan disimpan kurmanya, disisain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk salat Id pada waktu Idul Fitri sebelum makan beberapa kurma dan dianjurkan ganjil. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Beberapa orang dari ahli ilmu, maksudnya ulama, menganjurkan agar tidak keluar berangkat solat pada hari raya Idul Fitri sehingga memakan sesuatu, atau menganjurkan agar makan pagi dengan tamar atau kurma. Bahkan Ibnu Qudamah menegaskan, kami tidak mengetahui adanya khilaf atau ikhtilaf di antara ulama. Tidak ada perselisihan di antara ulama dalam masalah ini. Selanjutnya nomor 4, di antara beberapa kesalahan yang dilakukan umat Islam pada waktu hari raya Idul Fitri, makan sebelum berangkat ke musalla. Makan sebelum berangkat ke musalla untuk Idul Adha. Ini nanti kita akan bahas kalau sudah Idul Adha ya. Yang kelima, kembali dari musalla atau lapangan pelaksanaan dari jalan yang sama. Ini juga kesalahan. Hendaknya berangkat dari jalan, pulang dari jalan lain. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin, ketika pada Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariqa, menyelisihi jalan. Maksudnya berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan lain, dan tujuannya untuk takfir sawadil a'dham, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Karena kalau mencar seperti itu kelihatannya banyak, dan tujuannya juga adalah syiar dan meratakan takbir kemana-mana. Ini tujuannya, terutama pada waktu Idul Adha, karena pulang masih bisa takbir, pergi takbir, pulang masih bisa takbir. Karena takbir pada waktu hari raya Idul Adha itu sampai ayyamut tasyrik, ya, ayyamut tasyrik. Berangkat ke mushola dengan berkendaraan tanpa uzur dilarang, atau termasuk suatu kesalahan juga pergi ke tempat sholat dengan kendaraan tanpa uzur. Umpamanya jauh, kalau memang tidak pakai kendaraan ketinggalan. Tapi kalau sekarang Anda bisa
jalan kaki tanpa ada aral melintang, tanpa ada kesulitan, dan bahkan wajar tidak hujan, tidak berlumpur, maka hendaknya Anda jalan kaki. Makanya Rasulullah tadi yang sudah saya sampaikan, berjalan kaki bersama Hasan, Husain, Ali, Usama bin Zaid, Zaid ibnu Harisa, Ummu Aiman sama Aiman, itu berjalan sambil mengumandangkan takbir, bersama-sama melantunkan mengumandangkan takbir, ya, dengan suara keras. Dan juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, minas sunnati, termasuk sunnah, an takhruja ilal id masyian, keluar ke menuju id dalam keadaan jalan kaki, wa an taqula syai'an qabla an takhruj, makan sebelum keluar, makan sesuatu apapun sebelum keluar. Termasuk kesalahan salat di masjid tanpa ada udzur. Maka yang sahih, yang benar sesuai dengan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelaksanaan salat Khulafaur Rasyidin, mereka selagi tidak ada uzur, hujan dan yang lainnya, maka salat di lapangan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid kecuali karena hujan deras. Maka termasuk kesalahan adalah salat di masjid tanpa ada uzur. Termasuk juga kesalahan tidak bertakbir pada hari raya. Ya, bahkan mereka di antara kaum muslimin ini semalam suntuk hanya ngobrol, semalam suntuk hanya menikmati kue. Ada yang masya Allah, naudzubillah min dzalik, sudah mulai gaple. Ada yang main catur, ada yang main karambol, naudzubillah, ada yang sudah main adu jago, adu ayam, minimal main petasan. Ini semua sebagian bentuk kekeliruan yang dilakukan umat Islam. Yang sahih, kalau memang sekarang kita sudah matahari terbenam dan kita mengikuti pendapat ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i, maka selagi kita tidak capek ngantuk takbir, baik itu di jalan, di musholla, di mana saja, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dan tahmid, kecuali di tempat WC. Tidak boleh di sana untuk melakukan zikir apapun, termasuk takbir. Berdasarkan perintah Allah, walitukmilul iddata, hendaknya mereka menyempurnakan bilangan Ramadan hingga selesai. Walitukabbirullah, dan hendaknya mereka dan hendaknya kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, sebagaimana Allah telah menunjukkan kalian, wala'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Di antara kaum muslimin juga kesalahan tadi sudah kita singgung. Kalau hari raya Idul Fitri yang benar, takbir itu dari mulai terbenam matahari sampai imam turun dari mimbar. Bahkan setelah sholat dia naik mimbar itu sudah habis, ya, tuntasnya, tamatnya, selesainya betul, imam turun dari mimbar, maka sudah tidak ada syariat sunnahnya dianjurkan takbir, habis. Tapi anehnya sampai hari raya ketupat. Sebaliknya hadirin sekalian, pada waktu Idul Adha yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dari mulai tanggal 9 itu sudah dianjurkan takbir sampai hari tasyrik, malah mereka hanya sehari pada waktu Idul Adha saja, Yaumun Nahar tanggal 10. Maka ini kesalahan, tolong diluruskan, tolong dibolehkan, dan kita takbir sejak tanggal 1. Bahkan dianjurkan sejak tanggal 1, bukan hanya muakkadnya tanggal 9, muqayyadnya, ya, takbir muqayyadnya itu sejak tanggal 9. Tapi takbir mutlaknya itu sampai dari mulai tanggal 1 sampai 13 itu dianjurkan terus takbir. Panjang. Lebih anehnya di sini tidak ada yang mempraktekkan, bahkan mungkin dianggap aib, tabu orang yang mengucapkan takbir, ya, tahmid pada hari-hari itu. Padahal Rasulullah menegaskan tidak ada hari-hari yang lebih baik amal soleh dilakukan pada hari itu ketimbang hari 10 Dzulhijjah. Rasulullah ditanya, walaupun dibanding jihad ya Rasulullah, walaupun dibanding jihad, kecuali dia pulang tidak membawa apa-apa alias nyawanya terbunuh, perbekalan perangnya habis, baru menyamai hari 10 Dzulhijjah itu. Ini tentang masalah
keutamaan Dzulhijjah, keutamaan takbir, tahlil, tahmid pada saat itu. Termasuk kesalahan hadirin sekalian di dalam bertakbir, menambahi bacaan takbir yang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kalau di Jawa Timur ditambah lagi walau karihal musyrikun. Di Jawa Tengah tambah lagi walau karihal ahli bid'ah, ya kan? Tambah lagi walau karihal mulhidun. Lihat ya ikhwan, kecenderungan di mana saja perkara bid'ah itu sangat elastis dan fleksibel, gampang ditambah. Maka antum lihat, beda kampung itu beda bacaan. Jangankan beda pulau, tahlilan aja antum antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Barat beda. Apalagi Sulawesi, apalagi Kalimantan. Makanya ini juga tergantung masing-masing. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mulhidun. Ahli bid'ahnya nggak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala asya'i sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Ini semua bacaan tidak pernah kita nukil dari salafus saleh dan juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Intinya takbir cuman tadi imma takbirnya 2 kali atau 3 kali atau 3 2. Maksudnya 3 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Jadi 2-2, 3-3 atau 3-2. Itu yang warid dari sahabat ridwanullahi alaihi. Adapun selain itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Termasuk juga hadirin sekalian, termasuk kesalahan di dalam Idul Fitri mengkhususkan solat malam Idul Fitri. Yang ini adalah solat tidak diajarkan oleh Rasulullah. Adapun hadis Rasulullah yang bunyinya man ahya lailatal fitri, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri wa lailatal adha, dan malam hari raya Idul Adha, lam yamut qalbu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan mati di masa, di zaman, di hari nanti hati-hati pada mati. Ini hadis dinyatakan oleh ulama, di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani adalah maudhu, palsu. Man qama lailatal idain, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada waktu malam Idul Fitri Idul Adha, muhtasiban lillah, ikhlas karena Allah, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, yauma tamutul qulub, di masa hati-hati mati. Ini juga sama hadisnya dhaif jiddan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dan Imam Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi juga memvonis seperti itu. Al-Busairi juga berpendapat bahwa sanad hadis ini adalah dhaif karena ada unsur tadlis. Bahkan di sana ada satu hadis, man ahyal layalil arba', barang siapa yang menghidupkan malam 4,
wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Lailatat tarwiyah, malam tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Wa lailatul arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Wa lailatan nahri, malam tanggal 10 Dzulhijjah. Wa lailatul fitri, dan malam Idul Fitri. Ini bahkan hadisnya maudhu', palsu, sebagaimana telah ditegaskan oleh Yahya ibnu Ma'in, karena perawi yang namanya Abdurrahman bin Zaid al-Ami, dia seorang pendusta dan suka memalsu hadis. Begitu juga Imam Ibnul Jauzi memvonis hadis ini sama seperti vonis yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, dan Syekh Albani juga mengatakan bahwa hadis ini adalah palsu. Termasuk juga ikhwan, hal-hal yang kesalahan di dalam Idul Fitri, melakukan solat daim, yaitu solat diam. Solat ini dikatakan solat daim karena dia itu diam aja. Ikhwan, tidak tanggung-tanggung lagi. Solatnya berapa? Untuk Idul Adha 100 rakaat. Masing-masing rakaat setelah membaca Fatihah kulhu 10 kali. Masya Allah, itu kelenger, itu kagak sholat id dijamin. Ini hadirin sekalian, coba bayangkan, yang bid'ah mereka kejar-kejar, bahkan mungkin mereka bela mati-matian, sementara yang sunnah ditelantarkan. Cukup aneh dan ajaib. Adapun pelaksanaan sholat bid'ah pada waktu hari raya Idul Fitri, ini juga termasuk sholat bid'ah yang banyak dilakukan oleh umat Islam ini di beberapa tempat di kalangan umat Islam, yaitu sholat dengan beberapa rakaat pertama baca Fatihah, terus kemudian setelah itu kulhu 15 kali, kul a'udzu birabbil falaq 15 kali, kul a'udzu birabbin nas 15 kali, dan kemudian setelah setiap rukuk sujud membaca tasbih 15 kali. Ini juga termasuk solat-solat bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin. Dan anehnya hadirin sekalian, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dikejar, ya, dikejar-kejar, dibelain. Ini maudhu', palsu, dan bid'ah perbuatannya. Termasuk kesalahan hadirin sekalian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, terutama imam, takbir bersama-sama setelah pelaksanaan sholat 5 waktu. Ini juga tidak ada. Dan termasuk juga kesalahan mengawali sholat dengan as-sholatul jami'ah, bahkan dikritisin oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa itu merupakan perbuatan bid'ah, atau mengawali dengan adzan dan qamat. Intinya hadirin sekalian, di dalam Idul Fitri, salat Idul Adha, tidak ada adzan dan tidak ada qamat, dan juga tidak ada panggilan-panggilan untuk memanggil salat seperti as-salatu jami'atun. Ya, ini tidak ada. Kemudian hadirin sekalian, pendapat yang menyatakan bahwa sholat id hukumnya adalah sunnah, tidak berdosa dengan meninggalkan, ini juga merupakan satu kesalahan, meremehkan. Bahkan yang raja yang kuat menurut sebagian ulama bahwa itu sunnah muakkadah, dalam bahasa Imam Ahmad wajib. Makanya jangan sampai ditinggalkan kalau memang tidak ada uzur. Jangan sampai kita teledor kalau memang tidak ada aral melintang. Apalagi hanya karena mudik meninggalkan sholat id, itu nggak benar. Karena mudik itu tidak sunnah. Kalau sunnah aja nggak boleh mengalahkan yang wajib, apalagi ini sunnah enggak. Ya, mengalahkan yang wajib bagaimana? Kaidah usul fikih mana yang kita pakai? Ya, ini diperhatikan dengan baik. Terbaginya manusia ke dalam 2 kelompok di musalla, ini juga termasuk kesalahan takbir dibagi 2 kelompok bersaut-sautan. Kadang dipimpin oleh pemimpin, kemudian jamaahnya menyaut, dan sebaliknya. Ini merupakan perkara bid'ah juga. Takbir bersama-sama pada waktu habis sholat
5 waktu pada waktu hari-hari tasyrik. Ini juga termasuk perkara-perkara yang salah yang dilakukan oleh umat Islam. Melaksanakan salat Id sunnah sebelum salat Id maupun melaksanakan salat sunnah sebelum salat Idul Fitri dan Idul Adha, atau salat sunnah sebelum sesudah. Ini enggak ada. Intinya salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Kalau seandainya salat duha, kerjakan nanti setelah salat, setelah berpisah dari musholla, setelah pulang. Kalau memang sekarang di masjid, tidak mengapa kita salat tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu, boleh. Tapi kalau sekarang diyakini bahwa itu salat sunnah qabliyah atau ba'diyah salat Idul Fitri Idul Adha, maka itu merupakan satu kesalahan. Bahkan kalau dilazimkan masuk ke dalam perkara bid'ah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan tidak ada keterangan tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyah yang mengiring-iringi salat Id. Membaca Al-Quran sebelum salat, ada di antara beberapa tempat ada yang baca Quran, ini juga bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Rasul juga mengatakan di dalam hadis yang lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada perkara ini, mengada-ada sesuatu ajaran agama yang terkait dengan agama yang tidak ada contoh dariku, maka tertolak. Para makmum mengeraskan bacaan takbir tambahan. Ini yang tadi saya katakan, tolong dicamkan ikhwan. Takbir di dalam salat, baik itu takbiratul intiqal, takbiratul ihram, takbiratul ziyadah, bagi imam saja yang dianjurkan mengeraskan. Adapun makmum tidak boleh. Ya, Imam Nawawi berkata, adapun selain imam, maka hal yang sunnah adalah tidak mengeraskan suara dalam membaca takbir. Sama saja apakah dia sebagai makmum atau saat salat sendiri. Ukuran tidak mengeraskan bacaan adalah cukup untuk didengar oleh dirinya sendiri. Bahkan Syekh Abdullah ibn Jibrin mengatakan, tidak boleh seorang makmum mengeraskan suaranya dalam takbir di belakang imam. Bahkan mengeraskan suara adalah dikhususkan untuk imam dengan tujuan untuk mengingatkan para makmum agar mengikutinya. Adapun mengeraskan suara takbir bagi para makmum, hal itu merupakan bid'ah dan dapat mengganggu makmum yang lainnya. Anda melihat aja ikhwan, hampir nyaris semua kita temukan, hampir nyaris di tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri Idul Adha, ketika imam melakukan takbir ziyadah 7 kali tadi rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua, selalu dibarengin dengan makmum suara keras. Ini salah fatal, salah total, dan ini bid'ah sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Jibrin hafizahullah ta'ala. Dihilangkan. Jadi yang cukup Allahu Akbar itu imam aja, kita takbir cukup kita dengarkan diri kita sendiri. Menjadikan khutbah dengan 2 kali, ini juga kesalahan yang dilakukan oleh imam. Khutbah dengan 2 kali, ya, 2 kali seperti salat Jumat. Padahal yang sahih khutbah Idul Fitri Idul Adha dan juga istisqa kusuf gerhana itu cuman sekali, yang 2 kali itu Jumat saja. Kalau seandainya ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukan khutbah 2 kali pada waktu Idul Fitri Idul Adha, maka dalilnya adalah dhaif, yang benar adalah salatul Jum'ah. Adapun riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud juga melakukan khutbah 2 kali pada waktu Idul Fitri Idul Adha, maka itu pendapat dengan sanad yang lemah, dinukil dari Abdullah ibnu Mas'ud dengan sanad yang sangat lemah sekali. Oleh karena itu kesimpulan tidak ada lain, khutbah Idul Fitri cuman sekali, seperti kusuf, khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa cuma sekali saja. Dan termasuk juga kesalahan yang dilakukan oleh imam membuka khutbah dengan takbir, biasanya 9 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesalahan. Yang sahih tidak ada khutbah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali khutbah. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya, dan khulafaur rasyidun seperti di antaranya Umar bin Abdul Aziz berkali-kali melakukan salat Idul Fitri, Idul Adha dan berkhutbah, tidak pernah mengawali khutbahnya dengan takbir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ditegaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka seluruh khutbahnya termasuk Idul Fitri, Idul Adha dengan bacaan alhamdulillah. Tidak pernah diriwayatkan dari beliau dalam satu hadis pun, katanya Ibnu Qayyim, bahwa beliau membuka dua khutbah Id dengan takbir. Atau termasuk kesalahan yang dilakukan oleh imam, melakukan takbir di sela-sela khutbah. Umpamanya dia habis khutbah menjelaskan tentang isi khutbahnya, di sela-sela Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjutin khutbah lagi. Ini juga kesalahan yang banyak di Indonesia ini dilakukan oleh mereka-mereka yang berkhutbah. Kenapa, Pak? Masalahnya madhabnya Syafi'i. Di dalam pendapat Syafi'iyah, madhab Syafi'i, dijelaskan memang mereka menganjurkan untuk khutbah. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, sahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan satu hadis yang sahih, itulah madhabku. Dan hadis sahih berbicara Rasul hanya memulai semua khutbahnya dengan innal hamdalillah atau alhamdulillahil, pokoknya hamdalah, tidak pernah dengan cara yang lain. Oleh karena itu memulai dengan takbir dan menyela-nyelai khutbah dengan takbir merupakan perbuatan yang salah di dalam berkhutbah. Salat yang bid'ah di dalam malam Idul Fitri tadi sudah kita jelaskan, itu merupakan satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan yang saya katakan tadi, ada yang salat sampai 100 rakaat. Termasuk hadirin sekalian kesalahan mengkhususkan ziarah kubur pada waktu Id. Nah, ini paket. Apalagi di keyakinan sebagian orang Kejawen, kalau mau Ramadan datang ke kuburan untuk jemput arwah neneknya, kakeknya atau siapa aja untuk dianterin ke rumahnya supaya enggak nyasar. Nah, itu enggak nyasar, padahal rumahnya enggak pernah pindah. Ya kan? Kalau seandainya itu rumah peninggalan neneknya, ngapain pakai dijemput? Yang lebih tahu alamatnya kan kakeknya. Oh, itu rumah peninggalan saya, ngapain lo jemput? Kalau memang sekarang hadirin sekalian memang betul arwah itu bisa pulang balik, maka mereka tidak butuh itu semua. Nanti pada waktu hari raya begini menjelang seminggu, udah pada berbondong-bondong ke kuburan lagi, balikin arwah orang tuanya atau kakek neneknya kembali ke kuburan lagi. Sehingga mereka mengkhususkan ziarah kubur. Karena itu disinilah kesalahan yang dilakukan kaum muslimin. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang melakukan kesalahan, di mana habis sholat Id bukan mendatangi orang yang hidup, malah silaturahmi ke kuburan. Silaturahmi ke kuburan, minta maaf Pak, sama mbahnya, sama mpoknya, sama engkongnya, kong minta maaf ya kong ya. Gue salah dulu, belum melanti, belum sempat minta maaf sama kong ya. Tolong kong minta maaf kong, hari raya yang fitri kong, ini kuenya kong, tinggalin kuenya. Nggak bener ya ikhwan. Ini semuanya salah. Dan ini adalah akal-akalan dan mungkin ibadah dengan dasar perasaan saja. Sehingga dari sekalian pada waktu hari raya Idul Fitri tidak ada acara ziarah kubur diutamakan. Minta maaf ke orang yang menghuni alam kubur juga tidak ada disyariatkan. Mengunjungi kuburan, mengucapkan salam juga tidak disyariatkan. Tinggalkan. Belum lagi ikhwan, nanti yang namanya orang yang datang ke kuburan ada yang meyakini bagi kue di atas kuburan.
Yang kue itu dibagi untuk ziarah, untuk jariyahnya si mayit. Jadi orang-orang yang datang, ya ini tolong ya, ingat ini pemberian hadiah, saya pahalanya saya tujukan kepada fulan-fulan. Kasih satu bingkisan, satu parcel, satu kaleng roti. Ini ditujukan untuk pahalanya orang yang ada di kuburan. Dan pasti hadirin sekalian, kalau ada acara bagi-bagi di atas kuburan, itu pasti nginjak-nginjak kuburan. Padahal Rasulullah SAW melarangnya, melarang kita untuk nginjak-nginjak kuburan. La tajlisu 'alal kubur, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, janganlah kamu salat di atas kuburan. Bahkan Rasulullah SAW melarang keras orang yang jalan dan duduk di pekuburan. Itu enggak boleh. Nah, ini otomatis berebut kue, ya. Yang lari sono lari sini pasti nginjak itu pekuburan. Akhirnya ini sudah bid'ah, sesat, salah lagi nginjak kuburan. Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga, kejedot tembok. Nah kan 3 itu udah. 3 jatuh ketimpa tangga, kejedot tembok. Nah itu udah salah, bid'ah. Ini sesat lagi, nginjak kuburan. Nauzubillah. Termasuk hadirin sekalian kesalahan sebagian kaum muslimin pada waktu hari raya nyalain petasan. Ini enggak boleh. Karena itu menakut-nakutin kaum muslimin. Sementara dalam hadis Rasulullah ditegaskan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim, tidak halal seorang muslim menimbulkan rasa takut tidak aman kepada sesama kaum muslimin. Bahkan dalam hadis Rasulullah ditegaskan, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa yang berisyarat dengan besi ke saudaranya, ngatung-ngatung, awas lo, itu enggak, fa innal malaikata al'anuhu, malaikat melaknatnya, hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, walaupun itu saudara seibu sebapa, enggak ada masalah. Dikutuk oleh Allah. Bagaimana kalau beneran? Itu baru guyonan itu, Pak. Biasanya ada orang main-main kan, gue bacok beneran, pisau dikeluarin. Itu haram. Malaikat mengutuknya. Termasuk ini kenapa? Karena teror secara tidak langsung teror. Ente ngelihat, jangankan Mas, ngelihat pisau pedang di tangan orang lain. Ente ngelihat pisau keleleran, pedang, ya, golok itu aja, hati itu rasanya miris. Udah maunya bacok aja kan gitu. Itu apalagi dipegang begini. Kan bisa aja setan itu ngelanjutinnya. Bisa aja. Sehingga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, dengarkan, la yushiru ahadukum ala akhihi, tidaklah seorang mengisyarahkan kepada saudaranya bisilahi dengan senjata, fa innahu la yadri, dia tidak tahu, la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi, bisa saja setan mencopot, melepas dari tangannya, masuk, ya, ngenain tubuh saudaranya, fayaqau fi hufratin minan nar, dia terjatuh ke dalam liang neraka. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setan yang membelasinya, Mas. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Makanya petasan itu banyak nyelakain orang. Awalnya kan itu main-main, ya, biar semangat, tembak-tembakan, ada yang dibentukkan kayak meriam dan yang lainnya. Di antara kesalahan yang dilakukan umat Islam adalah bermain judi pada waktu hari raya. Ada yang nyambung ayam tadi, bahkan ada yang main karambol, cekakap, walaupun tidak pakai duit, walaupun nggak pakai duit, apalagi pakai duit, jelas kesalahan. Ya ikhwan, bagaimana belum sehari keluar dari Ramadan, kesia-siaan yang awal di bulan Ramadan itu sudah dinafikan, bahkan dimusuhi, bahkan itu merupakan musuh utama Islam. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, termasuk main karambol, termasuk main catur, termasuk mancing, termasuk main petasan, termasuk main gable. Ini bukan sama sekali dibenarkan di dalam kehidupan umat Islam. Pokoknya ikhwan,
ini harus dihapus dari kamus umat Islam, dari kamus hidupnya orang Islam. Nggak mungkin, ikhwan, kita ini umurnya sudah pendek. Jangan diperpendek dengan kesia-siaan lagi. Amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit lebih yang lebih dari itu. Sudah gitu dibuang-buang lagi, belum lagi membuang-buang di tempat lain dengan televisi, dengan ngobrol, dengan ghibah, dengan gosip. Udah, akhirnya ikhwan, umur kita habis bukan untuk mengejar surga, untuk mengumpulkan pahala, tetapi untuk bermaksiat, kesia-siaan, dan untuk jalan syaitan. Di antara kesalahan kaum muslimin terutama kalangan remaja, berbondong-bondong ke tempat-tempat hiburan dan gedung-gedung bioskop. Mas, antum kalau pulang di Pantura, antum lihat kalau mau pulang hari kedua, itu Masya Allah truk-trukan. Yang muda-mudi, laki perempuan, kemana? Ke tempat-tempat pantai, ke tempat-tempat hiburan, niat dangdut dan yang lainnya. Ini yang mereka lakukan. Bahkan ya ikhwan, sekarang ini acara ngabuburit itu nonton film. Jadi ada gedung-gedung bioskop, judulnya paket ngabuburit. Paket ngabuburit. Dari disetel dari mulai jam 4:30 atau jam 4 sampai menjelang maghrib kurang setengah jam. Udah keluar langsung makan. Itu udah belum buka udah batal itu bahasanya. Udah, ente udah buka sejak tadi, kenyang ente. Keluar gedung bioskop udah kenyang. Bagaimana Anda bisa puasa dari nasi sepiring, tapi sekarang ente buka dengan mata ente yang lihat yang haram, hati ente menikmati yang haram, pendengaran ente menikmati yang haram, bahkan seluruh perasaan tumpah ruah di tempat yang haram. Ya, badan zahir batin, rohani jasmani di tempat yang haram. Tabarruj. Di antara kesalahan kaum muslimin pada waktu hari raya adalah pamer aurat, pamer pakaian, ya, pamer perhiasan. Ini merupakan kesalahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, bahkan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam sunnahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita dilarang untuk tabarruj, dan Rasulullah SAW menegaskan sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla. Ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini, pada hari ini, nanti akan terjadi dan sekarang sudah. Di mana Rasulullah mengatakan qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok kaum yang kemana-mana bawa cambuk untuk digunakan mukulin orang, tidak lain adalah bodyguard dan centeng pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, ya, ma'ilatun mumilat, jalannya lenggok-lenggok, sesat menyesatkan, lam yajidna raihatal jannah. Dalam lafaz lain, ru'usuhunna ka'asnamil bukhti, ya, bentuk kepalanya seperti punuknya unta, ya, lam yajidna raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Fa inna rihaha latujad masiratu kadza wa kadza, sesungguhnya bau surga itu baru ditemukan jarak sekian dan sekian, yaitu 500 tahun. Termasuk kesalahan yang dilakukan umat Islam pada waktu hari raya adalah menghiasi masjid, mendekor masjid dengan dekor dan hiasan-hiasan seperti walimah. Ini tidak boleh, dihentikan. Termasuk juga kesalahan yang dilakukan umat Islam pada waktu hari raya berkeyakinan, ini nggak ada mungkin nancepin pisau di pintu-pintu. Karena dia awalnya keyakinan ini muncul karena setelah Ramadan itu keluar, lepas, setan dilepas lagi. Nah ini setan kan lepas, ucul. Jangan sampai masuk ke rumah kita ditakut-takutin sama pisau, ditancepin di depan pintu. Ya nggak masuk akal. Apalagi Islam sudah memberikan solusi tepat, mudah dan enak untuk menangkal dari godaan gangguan setan dengan zikir doa, terutama untuk mengusir setan rumah, membaca surat Al-Baqarah.
karena Rasulullah SAW mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan bisa membekali kita untuk berhari raya sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan berhari raya membuahkan pahala dan ridha Allah. Ustaz, boleh enggak ketika khutbah Id mulai jamaah pada pulang? Hadirin sekalian, memang betul mendengarkan khutbah salat Id itu hukumnya sunnah, karena Rasulullah mengatakan faman saa'a yajlis falyajlis, faman saa'a yadhhab falyadhhab. Barang siapa yang ingin duduk silakan duduk, barang siapa yang ingin pergi silakan pergi. Tapi hadirin sekalian, tolong dicamkan, ini adalah syiar. Kalau antum tidak ada uzur, tidak ada kerjaan yang penting, dan memang ini adalah kesempatan untuk mendengarkan dakwah kaum muslimin, maka hendaknya untuk ditunggu. Makanya sampai Rasulullah SAW menyuruh Ummu Atiyah mengeluarkan wanita-wanita yang haid, awatik, perempuan-perempuan yang menjelang balik tamyiz, dan zawatil khudur, perempuan-perempuan yang dibingit, perawan bingitan, itu disuruh untuk mengeluarkan hatta walaupun orang yang haid, untuk yashhadnal khair, menyaksikan kebaikan, wa yasma' da'watal muslimin, untuk mendengarkan dakwah kaum muslimin. Bolehkah mengadakan buka bersama dan makan-makan di dalam masjid? Enggak apa-apa, yang penting jangan sampai kotoran-kotoran bekas makanan itu tidak dibersihkan. Itu aja. Soal makan minum, sahabat-sahabat yang hidup, ashabus sufa yang hidup di masjid itu emang makannya di mana, Mas? Di bawah pohon kurma emang? Enggak, ya di situ dapat kiriman makanan dimakan di situ, dapat kurma dimakan di situ, di sekitar masjid Rasulullah SAW. Bolehkah mengadakan buka bersama? Bagaimana hukumnya bayar fidyah dengan uang dan zakat fitrah dengan Ikhwan, fidyah itu memberi makan apa memberi uang? Hah? Kalau ente bayar pakai uang berarti memberi uang, bukan memberi makan. Ente kasih makanan. Begitu juga tentang masalah ini zakat fitrah yang sahih ya ikhwan, pakai makanan pokok. Alasannya satu, orang Arab sebelum Rasulullah diutus, jangankan zaman Rasul, sebelum Rasulullah diutus sudah kenal dirham dan dinar. Bagaimana tidak, mereka sudah melakukan lawatan dagang, rihlatas syita'i wa shaif Yaman Sam. Dan Rasulullah SAW membantu dagangannya Khadijah. Sudah kenal duit. Setelah Islam diturunkan, ada duit, ada dinar, ada dirham. Bahkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga melaksanakan bayar zakat, dan mereka juga tahu duit. Sudah ada duit, pentingnya mata uang juga mereka sudah tahu, tapi tidak ada satupun dari mereka membayar zakat fitrah pakai uang. Dan anehnya itu yang membuat atau yang berpendapat bolehnya membayar zakat pakai uang kan Abu Hanifah. Sementara kadarnya Imam Abu Hanifah itu 4,5 kilo. 4,5 kilo, tapi kenyataannya cara bayarnya pakai Abu Hanifah, kadarnya pakai Imam Syafi'i. Ya kalau memang betul ente masih bersikeras dijelaskan nggak bisa tetap bayar pakai uang, tolong dong kadarnya pakai 4,5 kilo. Dan lucunya Mas, orang memang dasar pelit, itu keliling komplek cari pembayaran zakat yang paling murah. Oh, di Bumi Agara dicek berapa ya? Wah, 20.000 ini. Wah, ke mana? Tempat sebelah sana. Wisata Grand. Wah, 25. Wah, gila. Gila. Pindah. Wah, ini nih 13.000. Bayar di sini 13.000. Dasar pelit, zakat fitrah aja masih cari yang murah kamu. Nah, kalau dibolehkan ini pakai uang terjadi, Pak.
Orang cari tempat yang murah. Coba kalau pakai beras, makanan pokok, gak ada murah, gak ada mahal. Yang penting beras yang kamu makan biasanya makan, makanan pokok yang kamu makan kasihkan. Selesai. Itu hikmahnya. Bagaimana menghindari keluarga yang memaksa kita melakukan bid'ah pada hari raya, bagaimana kita menolaknya? Ya pergi gitu aja, repot. Pergi ente. Emang lu kagak punya kaki? Masa antum kayak perawan pingitan ditali pakai borgol, nggak bisa kemana-mana, dipaksa lo harus makan ketupat, ambil nungging, gitu. Nggak ada. Antum pergi. Kalau seandainya dipaksa sholat di tempat yang bid'ah, bilang saya ada sholat janjian sama teman, sholat di tempat sana. Udah nggak usah bilang nyunah-nyunah, ini nggak ngerti malah nanti. Ya nanti malah dilarang. Bilang aja, Pak, saya nggak mau sama bapak karena bapak sholatnya bid'ah. Anak gak nyunah nih. Nyunah lagi. Udah malah gak jadi id nanti, malah berantem. Itu ya, berantem. Pakai taktik. Pak, saya sudah punya janjian sama teman untuk sholat bersama dia. Ini udah tempat udah ditunggu nih. Itu udah selesai. Udah untuk ente ngamalin sunnah golong komeng udah silahkan itu. Udah sekapoknya udah di sono. Nanti balik lagi ke rumah kalau udah puas. Tentang masalah praktek keseharian di rumah, antum bisa dialog, pendekatan, ya. Intinya prinsip yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, itu digunakan. Maka wahai Musa dan Harun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun takut atau sadar. Apa hukumnya membayar zakat fitrah menggunakan uang atas atau emas? Tadi udah saya jelaskan. Apakah boleh? Kalau kecuali zakat mal ya Mas ya. Kalau zakat mal memang pakai duit. Ya, pakai duit. Apakah boleh zakat fitrah dari beras pemberian orang tua? Ya enggak apa-apa. Karena pemberian itu kan asal usul, tapi setelah kita terima kan harta kekayaan kita, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting jangan curian. Kalau beras curian dibuat zakat nggak boleh, nggak diterima. Itu. Ana masih tinggal sama orang tua ibu karena bapak sudah tidak ada, dan ibu bekerja pada tetangga yang mana saya sekeluarga makannya didapat dari tempat yang ibu saya bekerja. Karena di rumah tidak pernah masak, bagaimana saya mengeluarkan zakat untuk keluarga saya? Kalau begini keadaannya, ini orang menjadi tanggung jawab si majikannya. Karena nampaknya makan, minum, pakaian sudah menjadi tanggung jawab semua situ, maka keluarga ini menjadi tanggung jawab majikannya. Ana belum bekerja, nikah. Ana 2 bersaudara, rumah masih tinggal dengan orang tua. Terus emang kenapa emang? Enggak apa-apa. Itu. Apa terus wajib zakatnya? Ya antum kalau memang enggak mampu ya enggak zakat. Dan kewajibannya si majikan, ya. Mana yang lebih afdal, puasa Syawal tanggal 2? Yang lebih afdal 2 sampai 7 itu lebih afdal. Jadi hari kedua 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu yang paling afdal. Untuk akhwat jilbabnya sudah panjang. Perlu pakai mukena enggak? Loh, untuk apa? Cadar dipakai atau tidak? Untuk di mana maksudnya? Sholat. Kalau sholat enggak boleh pakai cadar, harus dilepas penutup muka sama telapak tangan. Kecuali kalau ada ajanib, laki-laki yang lewat, itu ditutup enggak apa-apa. Tapi dalam keadaan tidak ada siapa-siapa, wanita yang sedang melakukan sholat tidak boleh menutup muka sama telapak. Ini menunjukkan ya ikhwan, muka itu bukan aurat, tapi tempat fitnah. Kalau itu aurat, harus ditutup. Kebuka di dalam sholat hukumnya apa aurat? Mas, kebuka aurat di dalam sholat hukumnya apa? Batal. Dan ini juga menunjukkan sekalian bahwa beda antara aurat di luar sholat dengan aurat di dalam sholat. Beda.
Mas, saya tanya sama antum. Antum kalau enggak sholat, di rumah enggak ada nih. Ini kok enggak sholat? Ente enggak sholat ya? Di rumah enggak ada siapa-siapa. Boleh enggak telanjang? Boleh. Yang penting enggak ada siapa-siapa loh. Tutup rapat. Enggak boleh, enggak ada siapa-siapa. Di luar sholat boleh enggak telanjang? Tapi kalau sekarang antum lagi sholat enggak ada siapa-siapa, boleh enggak telanjang? Enggak boleh. Ini menunjukkan bahwa aurat di luar sholat dengan aurat di dalam sholat berbeda. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang mengharuskan kita untuk ikut acara keliling dari rumah ke rumah di hari raya Idul Fitri? Ini repot ini, kalau antum masih bareng sama orang tua, harusnya menjelaskan pelan-pelan, nggak kena tahun ini, tahun depan. Pokoknya jangan ada malas berdakwah, jangan ada malas menyampaikan, jangan ada patah semangat untuk menjelaskan kebenaran, ya. Tapi kalau antum bisa menolak dengan terus terang tanpa harus menyinggung, alias dengan bahasa-bahasa kasar dan arogan, itu lebih baik. Saya selalu membayar zakat fitrah tepat pada malam takbiran. Bagaimana menurut manhaj salaf dalam memberikan zakat fitrah? Ya sudah benar, itu sudah sahih. Sudah sahih. Dilakukan pas malam takbiran. Itu yang paling terbaik. Ya boleh sehari atau 2 hari sebelum hari raya, tapi yang paling baik malam hari raya. Bagaimana dengan sholat jamaah di Saudi Arabia? Setelah imam membaca takbir kemudian diikutin dengan suara keras orang dari makmum siaran langsung. Itu ikhwan, aslinya untuk memberitahu barangkali ada orang yang sholat jauh. Mas, antum tahu Masjidil Haram enggak mas bentuknya mas? Itu ada yang ruangan dalam tanah, ada yang Masya Allah ini, ada yang cuman kamera. Itu barangkali takbir intiqalnya imam tidak didengar, maka dikuatkan, dikeraskan oleh orang tersebut. Itu namanya penyambung, ya, itu dilakukan di Mekah Madinah, nggak ada masalah. Bolehkah menentukan hari raya berdasarkan organisasi partai tertentu? Nggak boleh. Dari organisasi sebesar apapun, organisasi jamaah sehebat apapun, ini semuanya tidak punya hak untuk mengeksekusi bulan. Siapa yang punya hak? Tidak lain adalah pemerintah. Dasarnya Rasulullah SAW mengatakan, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa bersama kalian berpuasa, berhari raya bersama kalian hari raya, dan berhari raya Idul Adha bersama hari raya Idul Adha kalian. Dan Bapak tolong dicamkan, yang paling bisa menjaga kebersamaan tidak lain adalah pemerintah. Maka hentikan cara-cara membingungkan umat, menyusahkan umat, dan menyesatkan umat. Dan Rasul sudah memberikan petunjuk cukup baik, cukup bagus. Dengan kita mengikuti sunnah, insyaallah tenang selamat. Wallahu a'lam bissawab.